Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Murid Pangkabean, siswa Laskar CPNS tahun 2025, gelombang 3, angkatan 19 dari Kabupaten Purwakarta. Saat ini, saya akan menginterview atau mewawancarai Bapak Sekretaris Camat, Pak Dery Agus Muslim di Kecamatan Wanayasa. Baik Bapak, saya ditugaskan untuk menginterview tentang tugas kelompok kami, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mendefinisikan wawasan kebangsaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era yang modern ini? Menurut saya, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara secara utuh. Bagaimana kita menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di masa sekarang ini tantangannya pengaruh globalisasi, media sosial dan gaya hidup luar ini justru sangat jauh tantangan lebih besar. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus tetap dan harus selalu mencintai tanah air, menghargai keberagaman dan menjaga persatuan, walau hidup di zaman yang serba digital saat sekarang ini. Baik, pertanyaan yang kedua, sejauh mana nilai-nilai 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika telah dipahami dan diamalkan khususnya oleh generasi muda sebagai cerminan wawasan kebangsaan yang kuat? Silakan Pak. Kalau menurut saya, generasi muda saat sekarang ini, saya merasa generasi muda sekarang ini adalah kurang terhadap 4 konsensus dasar ini ya. Masih cukup beragam. Ada yang memahami dan mengamalkan dengan baik, ada juga yang tidak. Tapi di sini mereka tidak memahami, mungkin karena pengaruh informasi yang sangat cepat. Namun bagi saya sangat optimis. Banyak anak muda yang kreatif dan semangat nasionalisme tinggi untuk dapat memahami dan mengamalkan 4 konsensus itu. Itu bisa dilakukan dengan berbagai media seperti media sosial yang saat ini lagi gencar-gencarnya, atau komunitas di lingkungan, atau kampanye digital yang positif. Tapi yang penting kita selaku sebagai ASN ataupun sebagai orang tua harus memberikan teladan dan memberikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar bagi saya. Baik, pertanyaan yang terakhir, menurut pandangan Bapak, apa intisari dari bela negara dalam konteks kehidupan sehari-hari di Indonesia saat ini? Untuk bela negara itu bukan diartikan hanya sebagai angkat senjata. Dalam kehidupan sehari-hari ini, bela negara ini kita bertindak sesuai dengan peran masing-masing. Menurut saya, kita sebagai ASN, bela negara ini adalah melayani masyarakat dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu bagi ASN. Tapi mungkin bagi masyarakat ini beda lagi. Ini bisa seperti menjaga ketertiban, taat aturan, dan saling menghargai perbedaan, sehingga tidak ada yang chaos di masyarakat. Apalagi dengan sekarang masyarakat ini adalah banyaknya sumbu pendek dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Tapi bela negara ini adalah sikap nyata kita, tindakan nyata kita untuk kemajuan dan keutuhan bangsa dan negara. Menurut saya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat siang, Ibu Afi, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Ibu Sapita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, senang mendengarnya. Ibu, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Afi karena telah berkenan untuk diwawancara pada kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini saya akan mewawancara beberapa pertanyaan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Pertama-tama boleh perkenalkan dengan Ibu siapa saya berbicara? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Sapida pada saya untuk ikut serta dalam wawancara ini ya. Perkenalkan, saya Afi Rafita. Saat ini saya berprofesi sebagai JF Penata Ruang Ahli Pertama di DPUTR Kabupaten Purwakarta. Saya termasuk dalam gen milenial akhir, gen milenial tangguh. Saya sangat menghargai ya kesempatan ini untuk berbagi pandangan terkait topik wawancara hari ini. Silakan, saya sudah siap untuk memulai sesi wawancara. Baik, kita mulai ya Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal, nilai manakah yang menurut Ibu paling urgent atau mendesak untuk diperkuat pada masa saat ini, dan mengapa alasannya? Oke, saya jawab ya. Menurut saya, nilai yang paling penting dan yang paling mendesak yang perlu diperkuat saat ini itu nilai sadar berbangsa dan bernegara. Alasannya, di era digital saat ini, masyarakat kan sering terjebak ya pada identitas kelompok sara dan melupakan identitas kebangsaannya. Banyak konflik sosial atau ujaran kebencian muncul karena melemahnya rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Terus kesadaran berbangsa dan bernegara menjadi fondasi untuk nilai lainnya ya. Kalau rasa kebangsaannya kuat, maka cinta tanah air dan kesiapan berkorban pun akan tumbuh alami. Boleh dilanjut selanjutnya? Jawaban yang sangat menarik ya Ibu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, menurut pandangan Ibu, isu-isu strategis kontemporer apa saja, seperti radikalisme digital, proxy war, disinformasi atau hoax, atau food atau energy security, yang paling berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa? Boleh langsung dijawab, Bu?
Kalau dari berbagai isu yang tadi udah Ibu Safida sebutkan salah satu ya, ancaman yang paling nyata saat ini itu disinformasi atau hoax dan radikalisme digital ya. Kenapa? Yang pertama disinformasi atau hoax dapat memecah belah masyarakat, merusak kepercayaan terhadap pemerintah, contohnya udah banyak ya yang terjadi kemarin, demo-demo kemarin, dan menciptakan polarisasi sosial. Terus yang radikalisme digital, itu kan memanfaatkan media sosial untuk merekrut, mendoktrinisasi, terus dan menanamkan ideologi ekstrim tanpa adanya batas ruang dan waktu. Terus keduanya merupakan kan bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan AGHT tadi yang menyerang dari sisi ideologi dan sosial budaya, bukan hanya sekedar fisiknya aja. Gitu. Iya, Ibu. Jawabannya sangat membuka wawasan ya dan menambah wawasan saya, Bu. Terima kasih. Untuk itu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir mungkin ya, Bu. Ya boleh. Pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan terakhir. Bagaimana peran masyarakat sipil dan komunitas digital dapat dioptimalkan, khususnya dalam menangkal penyebaran informasi, disinformasi, dan narasi radikal di ruang cyber yang berupa bentuk AGHT yang baru? Seperti apa ya, Bu? Menurut Ibu? Optimalisasi peran masyarakat sipil dan komunitas digital ya berarti. Ya. Yang pertama, literasi digitalnya harus diperluas. Masyarakat tuh perlu dilatih mengenali sumber informasi yang valid dan cara berpikir kritis terhadap konten yang ada di sosial media dan mana-mana lah yang ada di konten daring ya. Yang kedua, kolaborasi komunitas digital. Influencer, konten kreator, dan komunitas daring bisa menjadi agen positif lah dengan menyebarkan narasi kebangsaan, toleransi, dan nilai Pancasila, jangan yang bersifat provokatif. Tuh. Yang ketiga, harus adanya partisipasi aktif warga. Mulai dari melaporkan adanya konten radikal atau hoax, ikut diskusi publik, mendukung kampanye digital yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu sebagai contohnya. Pada prinsipnya sih masyarakat sipil kan bukan hanya objek perlindungan ya, tapi juga dapat menjadi subjek aktif dalam melaksanakan bela negara melalui ruang cyber gitu. Itu sih yang bisa saya jawab. Oke, siap. Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sudah dijelaskan dan diutarakan, sangat membuka wawasan dan menambah pengetahuan yang baru ya, Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Afi. Ya, makasih juga. Saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fitri dari kelompok 3. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada salah satu generasi Z di Indonesia mengenai kesiapsiagaan bela negara. Namanya siapa teh? Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini. Tahun ini umur saya 24 tahun dan saya bekerja di perusahaan swasta sekaligus menjadi wirausaha. Teh Fiska, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab nanti sama Teh Fiska sesuai dengan pengetahuan dan pertanyaan pertama itu. Apa saran atau program konkret yang seharusnya diciptakan atau diwujudkan oleh pemerintah, akademisi maupun masyarakat sipil terkait dengan kesiapsiagaan bela negara bagi masyarakat sebagai generasi Gen Z? Kalau menurut saya atau pengalaman saya terkait bela negara, yang pertama seharusnya pemerintah itu mengadakan atau menerapkan kurikulum di seluruh sekolah secara merata terkait dengan pengetahuan atau wawasan terkait bela negara. Seperti misal kalau misalnya di sekolah-sekolah itu udah sebagian sekolah yang setiap hari Kamis itu memakai baju batik atau dan lain sebagainya, tapi sebagian sekolah pun ada yang belum menerapkannya. Terus juga untuk masyarakat sipil mungkin terkait gotong royong kali ya. Maksudnya masyarakat sipil seharusnya mengadakan gotong royong yang dijadwal, misal setiap minggu itu berapa kali, hari apa kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk bela negara ya, atau mencintai tanah air. Ya, betul ya Teh Fiska. Pertanyaan kedua, jika Anda dapat membuat suatu program wajib nasional terkait bela negara yang harus diikuti oleh setiap warga negara, program apa kira-kira nih yang bakal Teh Fiska lakukan atau Teh Fiska ciptakan? Kalau menurut saya ya, salah satunya mungkin mengadakan seminar atau workshop terkait dengan pendidikan bela negara, atau juga bisa seperti wajib militer kan, kalau nggak salah di Gubernur Jawa Barat tuh sudah mulai menerapkan terkait wajib militer tersebut. Betul ya Teh Fiska, salah satunya yaitu mungkin program wajib militer seperti yang sudah dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat yang menciptakan beberapa manfaat juga bagi generasi Gen Z, khususnya remaja-remaja saat ini ya. Dan dampaknya juga kan bagus ya untuk anak-anak SMA yang keluar dari asrama itu, mereka jadi lebih disiplin, lebih taat jawab juga. Ya, lebih taat aturan juga. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebagai penutup nih. Apa pesan terpenting buat Teh Fiska kepada seluruh warga negara Indonesia mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam bela negara? Kesan dan pesannya apa nih? Kesan dan pesannya mungkin kan bela negara itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah ya, tapi dari kita sendiri sebagai masyarakat. Seharusnya memang sudah wajib menerapkan terkait dengan bela negara tersebut, cinta tanah air, salah satunya aturan, disiplin dan lain sebagainya. Jadi, mungkin salah satu contohnya itu ya kita semua harus meningkatkan kesadaran terkait dengan bela negara itu sendiri.
sudah sih menurut saya cukup. Terima kasih ya Teh Piska atas jawabannya, sangat memberikan ilmu sekali ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.